You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marquez belum pernah menang di Red Bull Ring. Andrea Dovizioso yakin akhir pekan ini jadi momen pembuktian. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 tampaknya belum menemukan tandingan. Pembalap tim pabrikan Ducati itu sedang on fire, menyapu bersih 5 balapan terakhir termasuk sprint race dan kini memuncaki klasemen dengan keunggulan 120 poin. Tapi, akhir pekan ini, tantangan besar menghadang MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring. Trek ini satu dari sedikit sirkuit yang belum pernah ia taklukkan. Red Bull Ring bukan trek baru, tapi sejak kembali ke kalender MotoGP pada 2016, belum sekalipun Marquez berhasil finish pertama di sana. Walau dikenal sebagai raja di banyak lintasan, sirkuit di Spielberg ini tetap menjadi noda kecil dalam catatan prestasi besarnya. Marquez sempat nyaris menang di Red Bull Ring dalam 3 musim beruntun, 2017, 2018, dan 2019. Namun ketiganya berakhir sebagai runner-up. Pada 2 diantaranya, ia terlibat duel ketat dengan Andrea Dovizioso, yang kini sudah pensiun tapi masih aktif mengikuti perkembangan dunia MotoGP. Dalam salah satu duel paling ikonik di MotoGP 2017, Dovizioso dan Marquez beradu strategi hingga tikungan terakhir, sebelum akhirnya Dovi berhasil memenangi pertarungan dramatis itu. Tapi kini, kondisi telah berubah. Dovizioso melihat mantan rivalnya itu telah berevolusi, dan percaya Marquez akan mencetak sejarah baru akhir pekan ini. Menurut saya, tahun ini akan berbeda. Marc dalam kondisi terbaiknya, dan dia sekarang mengendarai Ducati, motor yang saya tahu sangat kuat di Austria. Jika dia tidak menang sekarang, saya tidak tahu kapan lagi, kata Dovizioso dalam sebuah wawancara menjelang balapan Austria. Sebagai orang yang pernah mengalahkan Marquez di Red Bull Ring, komentar Dovizioso punya bobot tersendiri. Ia paham benar betapa sulitnya menahan tekanan dari seorang Marquez, apalagi saat sang pembalap Spanyol berada dalam kondisi puncak seperti sekarang. Hal yang membedakan musim ini dengan musim-musim sebelumnya adalah motor yang ditunggangi Marquez. Setelah bertahun-tahun di Honda, Marquez kini mengendarai Ducati Desmosedici EP25, motor yang dianggap paling dominan di grid saat ini. Dan seperti yang sudah dibuktikan oleh Dovizioso, Jorge Lorenzo, dan Francesco Bagnaia di masa lalu, Ducati punya DNA kemenangan di Red Bull Ring. Trek ini memang sangat cocok dengan karakteristik Ducati. 2 lintasan lurus panjang, tikungan-tikungan yang menuntut pengereman keras, dan akselerasi kuat dari kecepatan rendah. Semua elemen yang mendukung gaya membalap Marquez. Saya merasa lebih siap dari sebelumnya, ujar Marquez dalam konferensi pers. Saya tahu saya belum pernah menang di sini, tapi saya juga tahu Ducati sangat kompetitif di Austria. Saya datang ke sini bukan untuk sekadar finish, saya datang untuk menang. Namun, Marquez tak sendirian dalam perburuan kemenangan. Francesco Bagnaia, rekan satu pabrikan di Ducati, dan Jorge Martin, yang masih memburu gelar, akan memberikan tekanan besar sepanjang akhir pekan. Keduanya juga punya sejarah baik di Austria, dan takkan membiarkan Marquez menang dengan mudah. Belum lagi Enea Bastianini dan Pedro Acosta yang terus menunjukkan progres, serta faktor cuaca yang bisa mengacaukan strategi siapapun. Red Bull Ring terkenal dengan kondisi cuaca yang cepat berubah dan hujan ringan saja bisa membuat perbedaan besar dalam hasil akhir. Segalanya bisa berubah dalam 5 menit di sini, ujar salah satu teknisi Ducati. Kita harus siap dengan semua kemungkinan, termasuk strategi ban yang fleksibel. Bagi Marquez, balapan ini lebih dari sekadar mengejar poin tambahan. Ini adalah misi pribadi untuk menaklukkan satu-satunya gunung yang belum ia daki di Eropa. Dalam konteks karirnya, kemenangan di Red Bull Ring akan melengkapi daftar panjang sirkuit yang sudah ia kuasai, sekaligus menegaskan bahwa ia kembali sebagai pembalap paling lengkap di grid. Andrea Dovizioso pun menegaskan bahwa kemenangan Marquez di Austria akan menjadi simbol dari evolusi total dalam karirnya. Dia bukan hanya pembalap yang cepat. Sekarang dia juga lebih matang, lebih strategis. Jika dulu saya bisa mengalahkannya di Red Bull Ring, sekarang saya tidak yakin ada yang bisa, kata Dovizioso. MotoGP Austria 2025 menjanjikan drama dan tensi tinggi.
Di tengah laju tak terkalahkan Marc Marquez musim ini, semua perhatian tertuju padanya. Apakah ia bisa menaklukkan Red Bull Ring dan menyempurnakan dominasinya? Dengan performa yang sedang luar biasa, dukungan motor Ducati yang terbukti ampuh, serta keyakinan dari mantan rival sekaliber Andrea Dovizioso, peluang Marquez untuk menang kali ini terbuka lebar. Namun, seperti biasa, semuanya baru akan terjawab ketika lampu start padam di Spielberg pada Minggu, 17 Agustus 2025. Satu hal yang pasti, jika Marc Marquez akhirnya menang di Austria, itu bukan sekadar angka di statistik, itu adalah puncak dari perjalanan panjang menuju penaklukan total. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see. Bos Ducati bantah persulit hidup karena hasil jomplang. Marc Marquez didatangkan sesuai tujuan. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Ducati. Bukan hanya karena perebutan gelar juara dunia yang makin panas, tetapi karena dinamika internal yang begitu kompleks antara dua jagoannya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Dua pembalap kaliber juara dunia kini berada dalam satu garasi, dan atmosfer di paddock Ducati pun berubah jadi ladang penuh intrik dan tekanan tinggi. Namun di balik segala drama yang berkembang, General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna, tetap tenang. Ia menegaskan bahwa keputusan membawa Marquez ke tim pabrikan bukanlah langkah yang gegabah atau emosional, melainkan bagian dari strategi besar Ducati demi meraih supremasi MotoGP. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, harus menghadapi kenyataan pahit. Rekan setimnya kini adalah Marc Marquez, salah satu pembalap paling berbahaya dan berpengalaman di lintasan. Kedatangan Marquez bukan hanya menambah bobot skuad Ducati, tapi juga menciptakan dinamika baru yang belum pernah dihadapi Bagnaia sebelumnya. Dampaknya jelas terlihat. Sampai jeda musim panas 2025, performa Bagnaia merosot drastis. Ia baru mengantongi satu kemenangan, tertinggal hingga 168 poin dari Marquez yang memuncaki klasemen. Motor baru Desmosedici EP25 yang seharusnya membantunya tampil kompetitif justru menyulitkan proses adaptasi sang pembalap asal Chivasso itu. Sementara Bagnaia terlihat frustrasi, Marquez tampil santai dan agresif. Ia mampu menyatu dengan motor sejak tes pramusim, mencetak kemenangan demi kemenangan, dan membuktikan bahwa Ducati memang tak salah memilih. Tak ada saling bantu di lintasan. Slipstream? Nyaris tak terlihat. Saling dorong strategi? Jangan harap. Masing-masing fokus pada ambisinya sendiri. Namun bagi Dall'Igna, ini bukan pertanda masalah. Justru, inilah esensi dari balapan sejati. Luigi Dall'Igna dikenal sebagai otak di balik kebangkitan Ducati dalam satu dekade terakhir. Ia adalah insinyur jenius yang tak ragu mengambil keputusan besar, bahkan jika itu berarti menciptakan ledakan di dalam garasi timnya sendiri. Banyak yang mengira saya mempersulit hidup saya sendiri dengan menyatukan Marc dan Pecco, ujarnya dalam wawancara dengan Motosprint Italia. Padahal, tujuan saya bukan membuat semuanya jadi mudah. Tujuan saya adalah membawa Ducati meraih gelar juara dunia. Dall'Igna menegaskan bahwa ia siap mengambil risiko apapun demi tujuan tersebut. Membawa dua juara dunia ke dalam satu tim memang seperti menempatkan dua matahari di satu langit berpotensi saling membakar. Tapi, jika berhasil dikelola, hasilnya bisa menciptakan terang yang luar biasa. Saya akan terus melakukan apapun yang berguna bagi misi itu, sekarang, besok, dan di masa depan, katanya tegas. Meski publik dan media menyebut hubungan Marquez-Bagnaia sebagai potensi perseteruan, Dall'Igna melihatnya lebih sebagai bentuk kompetisi alami. Baginya, rivalitas dua pembalap top dalam satu tim justru bisa mendorong batas kemampuan mereka masing-masing. Jika dua pembalap memulai musim dengan ambisi juara, tentu sulit berharap mereka saling bantu, ujar Dall'Igna. Tapi ini wajar. Ini manusiawi. Ia mengacu pada sejarah Ducati, yang pernah menghadapi situasi serupa. Contohnya, saat Jorge Lorenzo diminta membantu Andrea Dovizioso lewat kode mapping 8 di Malaysia 2017. Tapi kali ini, kondisinya berbeda. Marquez terlalu dominan, dan Bagnaia sedang mencari jalan keluar dari masa sulit. Meski situasi tampak menantang, Dall'Igna tak menyesali keputusannya. Bahkan, ia menyebut skuad ini sebagai tim impian. Ini adalah tim terkuat yang pernah dimiliki Ducati, katanya bangga. Gabungan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia
Dua talenta besar yang telah meraih total 11 gelar juara dunia membuat tim ini tak tertandingi. Keyakinan Dal-I-nya tak lepas dari karakter kedua pembalap. Ia menyebut baik Marquez maupun Bagnaia sebagai pribadi yang cerdas, tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Meski ada ketegangan, ia percaya keduanya cukup dewasa untuk menjaga profesionalisme dan stabilitas tim. Saat ini tim kami memang kompetitif, tapi bukan berarti sulit untuk dikelola, ujarnya dengan nada tenang namun penuh perhitungan. MotoGP 2025 masih panjang. Namun dinamika antara Marquez dan Bagnaia akan terus menjadi sorotan utama. Apakah Ducati mampu menjaga harmoni di tengah ketegangan internal? Atau justru situasi ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak? Satu hal yang pasti, Luigi Dal-I-nya tidak takut bermain di tengah bara. Ia bukan manajer yang mencari jalan mudah, tapi pemimpin yang berani mengambil risiko besar demi kejayaan tim. Dan seperti yang ia katakan, saya tidak perlu hidup yang mudah. Saya perlu hidup yang membawa Ducati ke garis finish sebagai juara dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you MotoGP Austria 2025, Bagnaia tantang Marquez di kandang sendiri. Akhir pekan ini, dunia balap motor kembali memanas. MotoGP Austria 2025 siap digelar di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, dari Jumat, 15 Agustus, hingga Minggu, 17 Agustus. Para rider kelas Premier tengah mempersiapkan diri untuk tampil habis-habisan di seri ke-13 musim ini. Tapi satu duel yang paling ditunggu-tunggu tentu saja adalah pertarungan panas antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Dua bintang Ducati Lenovo itu kini tengah berada di puncak performa, namun dengan cerita berbeda. Marquez yang kini berseragam merah tampak melesat tanpa hambatan sepanjang paruh pertama musim. Sementara Bagnaia, sang juara dunia bertahan, justru tampil sedikit terseok dan belum benar-benar menunjukkan dominasinya. Namun, semuanya bisa berubah akhir pekan ini. Red Bull Ring bukan sembarang sirkuit. Ini adalah rumah kedua bagi Pecco Bagnaia. Jika ada sirkuit yang bisa dibilang sebagai taman bermain Bagnaia, maka Red Bull Ring adalah jawabannya. Rider asal Italia itu memiliki catatan sempurna di sirkuit Austria ini dalam 3 tahun terakhir. Ia mencetak hat-trick kemenangan pada musim 2022, 2023, dan 2024, sebuah prestasi yang tak bisa dianggap remeh, bahkan untuk ukuran seorang juara dunia. Kepercayaan diri Pecco jelas sedang tinggi. Meskipun performanya musim ini naik turun, terutama karena beberapa kali kesulitan menemukan setup ideal pada Desmosedici EP25 miliknya, Bagnaia tak pernah benar-benar terpuruk. Ia tetap konsisten finish di barisan depan, bahkan masih rutin naik podium. Dan Red Bull Ring memberi harapan baru baginya. Disinilah Pecco bisa membalikkan keadaan, menegaskan bahwa dirinya belum habis, dan yang terpenting, mengingatkan dunia bahwa Ducati tak hanya punya satu bintang. Namun di sisi lain garasi, Marc Marquez hadir sebagai lawan tangguh yang tak bisa dianggap remeh. Musim pertamanya bersama Ducati sejauh ini berjalan luar biasa. Seolah tak butuh waktu adaptasi, The Baby Alien langsung klop dengan motor baru dan menunjukkan taringnya sejak seri pembuka. Dengan gaya balap agresif yang kini dipadukan dengan keunggulan teknis Ducati, Marquez seperti berada dalam mode menyerang total. Ia sudah mengoleksi sejumlah kemenangan, baik dari sprint race maupun balapan utama, dan terus menempel ketat klasemen atas. Jika Marquez mampu menang di Red Bull Ring, itu akan menjadi pernyataan tegas bahwa ia bukan sekadar legenda masa lalu yang sedang comeback, melainkan ancaman nyata untuk gelar juara dunia musim ini. Yang membuat duel ini semakin panas adalah fakta bahwa keduanya kini berada di tim yang sama. Di atas kertas, Ducati Lenovo punya line-up paling mengerikan musim ini. Dua juara dunia, dua gaya balap berbeda, dan dua ego besar yang ingin jadi nomor satu. Tentu saja, tensi dalam tim bisa meningkat, apalagi jika salah satu dari mereka mulai unggul terlalu jauh. Red Bull Ring bisa menjadi titik balik. Apakah Bagnaia bisa mempertahankan statusnya sebagai Raja Ducati, atau justru Marquez yang akan mengambil alih tahta? Sirkuit ini sendiri dikenal sangat cocok dengan karakter motor Ducati. Dengan trek lurus panjang, kombinasi tikungan cepat, dan perubahan elevasi yang menantang. Faktor teknis ini memberi peluang besar bagi kedua rider Ducati untuk tampil mendominasi. Tapi siapakah yang akan lebih kuat di bawah tekanan? Meski sorotan utama tertuju pada Bagnaia dan Marquez,
Jangan lupakan para pesaing lainnya yang siap mengejutkan. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing, yang tampil impresif sepanjang 3 gelaran berturut-turut tentu tak akan tinggal diam. Begitu juga Pedro Acosta si rookie sensasional yang terus mengumpulkan pengalaman dan percaya diri. Aprilia dan KTM juga siap memberi perlawanan, terutama karena KTM tampil di kandang sendiri. Sementara Yamaha dan Honda masih berusaha bangkit dari keterpurukan, meskipun belum menunjukkan konsistensi. Satu hal yang pasti, seri Austria bukan hanya soal duel dua bintang Ducati, tapi juga pertarungan strategi, mental, dan keberanian menekan limit hingga batas terakhir. Jika melihat sejarah dan statistik, Francesco Bagnaia jelas punya keunggulan di Red Bull Ring. Namun dalam dunia balap, masa lalu tak selalu jadi jaminan. Marc Marquez, dengan segala pengalaman dan kehausan akan kemenangan, bisa saja membalikan cerita. MotoGP Austria 2025 akan menjadi panggung adu gengsi, ambisi, dan kecepatan. Apakah Pecco mampu mempertahankan mahkotanya di rumahnya sendiri? Atau justru Marquez yang akan mencuri sorotan dan memperbesar peluang juara dunianya? Tak ada yang tahu pasti. Karena ketika Pecco dan Marquez saling sikut di Spielberg, dunia akan menyaksikan bukan hanya balapan biasa melainkan duel dua raja di satu singgasana. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Franco Morbidelli terkesima, gaya berkendara Marc Marquez bikin merinding di pinggir lintasan. Pembalap tim VR46, Franco Morbidelli, baru-baru ini mengungkapkan rasa kagumnya terhadap gaya berkendara salah satu rival terberatnya di MotoGP, Marc Marquez. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang cara sang juara dunia 8 kali itu memperlakukan motor di lintasan, khususnya saat memasuki tikungan yang disebut Morbidelli sebagai luar biasa dan menggetarkan. Dalam dunia MotoGP, di mana setiap detik bisa menjadi pembeda antara podium dan kecelakaan, detail kecil seperti cara masuk tikungan bisa jadi penentu. Dan dalam hal ini, Marquez tampil sebagai salah satu maestro. Dalam wawancara bersama siaran langsung MotoGP saat akhir pekan balapan di Brno, Morbidelli mengungkapkan bahwa ia memanfaatkan beberapa sesi untuk tidak hanya berada di paddock, melainkan turun langsung ke sisi lintasan. Di sana, ia mengamati langsung cara para pembalap menangani motor mereka dari berbagai pabrikan dan gaya yang berbeda. Saya telah melihat banyak motor dalam 3 hari ini, ujarnya. Saya turun ke lintasan untuk mengamati karakteristik motor dan pembalap dari dekat. Apa yang saya lihat benar-benar membuka mata saya. Bukan hanya sekadar analisis teknis, tapi juga pengalaman emosional yang dalam. Terutama dalam 10 menit pertama setiap sesi, saya sampai merinding. Anda bisa merasakan energi, adrenalin, dan ketegangan dari pinggir lintasan, lanjutnya. Menurut Morbidelli, menyaksikan para pembalap top beraksi dari sisi lintasan memberikan perspektif yang berbeda. Lebih jujur, lebih mentah, dan lebih mengesankan. Dari seluruh pengamatannya, satu nama yang paling mencuri perhatian Morbidelli adalah Marc Marquez. Juara dunia asal Spanyol itu dikenal dengan gaya agresifnya, seringkali membawa motor hingga batas kemampuan, bahkan kadang-kadang melewati batas itu. Masuk tikungan ala Marc sangat mengesankan, kata Morbidelli. Cara dia mengarahkan motor, posisi tubuhnya, kontrol rem dan gas, semuanya seperti perpaduan antara seni dan sains. Bukan rahasia lagi bahwa Marquez memiliki gaya yang unik dalam mengendalikan motornya. Ia sering menekuk motornya ke sudut-sudut ekstrim, membuat ban depannya nyaris kehilangan grip. Namun entah bagaimana tetap berhasil mengendalikan motor dan melesat keluar tikungan lebih cepat dari siapapun. Gaya khas Marquez ini telah menjadi bahan studi bahkan bagi para rivalnya. Banyak yang mencoba menirunya, tapi hanya sedikit yang bisa melakukannya tanpa risiko besar. Namun, Marquez bukan satu-satunya yang membuat Morbidelli terkesan. Ia juga menyebut 2 nama lain, seperti Marco Bezzecchi, serta Johann Zarco, pembalap berpengalaman asal Prancis. Bezzecchi berkendara dengan sangat baik. Dia dalam kondisi fisik dan mental yang prima, ujarnya. Bezzecchi memang menunjukkan perkembangan pesat dalam 2 musim terakhir, menjelma menjadi salah satu pembalap muda yang paling konsisten di grid. Lalu ada Johann Zarco, yang dikenal sebagai pembalap teknis namun berani mengambil risiko. Zarco berkendara dengan penuh perhitungan, tapi tetap agresif. Dia mengambil banyak risiko, namun tetap presisi di setiap lap. Itu tidak mudah, puji Morbidelli.
Ketiganya, Marquez, Bezzecchi, dan Zarco dinilai Morbidelli sebagai pembalap paling menarik untuk ditonton selama beberapa hari pengamatannya di Brno. Sebagai salah satu murid Akademi VR46 milik Valentino Rossi, Morbidelli dikenal sebagai pembalap yang cerdas dan analitis. Ia bukan hanya mengandalkan insting dan kecepatan, tapi juga belajar dari para rivalnya untuk terus berkembang. Dalam olahraga seperti ini, tak ada ruang untuk stagnan. Anda harus terus belajar, beradaptasi, dan memahami kekuatan lawan, tegasnya. Meskipun berada di posisi ke-6 klasemen sementara MotoGP 2025, Morbidelli tampaknya belum puas. Pengamatan intensif yang ia lakukan hanyalah salah satu dari banyak upaya untuk meningkatkan performanya di paruh kedua musim ini. Saya ingin memulai paruh kedua musim dengan lebih kuat. Ada banyak hal yang saya pelajari. Kini tinggal bagaimana menerapkannya di atas motor, katanya optimis. Cerita Morbidelli ini mengingatkan kita bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan atau kemenangan di atas kertas. Ini adalah dunia di mana teknik, mentalitas, dan bahkan kekaguman terhadap rival bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Dengan sisa musim yang masih panjang, dan persaingan yang semakin sengit, para pembalap seperti Morbidelli akan terus mencari cara untuk menyalip, menantang, dan mungkin suatu hari mengalahkan pembalap seperti Marc Marquez. Dan siapa tahu? Dari pinggir lintasan tempat dia merinding melihat aksi Marquez, Morbidelli bisa saja menemukan cara untuk berdiri lebih tinggi di podium MotoGP. This is your